Londoners, welcome to Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Hai Londoners, balik lagi sama aku Laurenia Mayo. Hari ini di episode Campus Corner kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik yang insightful dan pastinya menarik banget. So stay tune ya. Nah Londoners, kali ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa banget. Mereka akan ngobrol-ngobrol sama aku dengan topik yang menarik tadi aku udah bilang, yaitu tentang kesehatan mental. So tanpa berlama-lama lagi, ini dia Miss Priska Nova, MPSI, psikolog, Head of SGO. Hai Miss, silakan. Lalu yang kedua adalah tamu kita, yaitu Aulia Kintan, batch 26, mahasiswi dari jurusan BDMC. Hai Kintan. Oke, pertama-tama aku, Mayo, dan juga teman-teman Campus Corner mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Priska dan juga Kintan karena sudah menyediakan waktunya untuk hadir di sharing session kita kali ini ya. Jadi Miss dan juga Kintan, sebelumnya nih, mungkin teman-teman Londoners masih banyak yang belum tahu banget apa sih SGO itu. Mungkin Miss boleh perkenalkan in general aja Miss, dan juga kapan sih SGO itu didirikan Miss? Oke, thank you Mayo, halo Kintan gitu ya, salam kenal Londoners gitu ya. Jadi kalau saya biasanya dipanggil Miss Priska gitu. Jadi saya ada di departemen SGO. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman udah ada yang pernah mampir ke SGO, mungkin ada yang belum gitu ya. Jadi kalau SGO sendiri singkatannya Student Guidance Office tuh Mayo gitu. Jadi intinya adalah tugas kita adalah membantu mahasiswa, tapi lebih ke masalah psikologis atau non akademis gitu. Jadi ketika teman-teman punya masalah personal atau punya masalah psikologis, teman-teman bisa datang ke kita. Oke Miss, berarti maaf Miss, tadi didirikan di tahun? Kalau didirikannya sebenarnya udah cukup lama ya, SGO gitu. Jadi tujuannya dari tahunnya saya kurang tahu pasti sih sebenarnya, Mayo gitu. Jadi setahu saya udah cukup lama juga dari batch mulai batch 10? Betul, itu setahu saya sudah ada gitu SGO. Jadi tujuannya memang membantu mahasiswa sih lebih tepatnya. Oke Miss, seperti tadi yang aku bilang juga, tanya ke Miss Priska juga, kalau misalkan kesehatan mental itu jadi fokusnya juga SGO nih Miss. Kalau menurut Miss Priska sendiri ataupun dari SGO, seberapa penting sih mental health menurut Miss dan juga rekan-rekan SGO, apalagi juga untuk kami-kami yang masih mahasiswa ini Miss? Oke, thank you. Kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau masalah kesehatan mental saya rasa cukup penting ya gitu. Cuman masalah kesehatan mental itu banyak stigmanya nih teman-teman gitu. Kalau kesehatan fisik itu kelihatan ya gitu, luka, terus teman-teman mungkin muntah gitu ya, itu terlihat nih lagi nggak baik-baik saja gitu. Tapi kalau isu kesehatan mental itu nggak terlihat gitu, bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja loh gitu, itu tidak terlihat gitu. Tapi mengganggu nggak? Mengganggu gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, kesehatan mental itu sama saya rasa seperti kesehatan fisik ya teman-teman. Bisa nggak sih bekerja maksimal atau kuliah maksimal kalau lagi flu atau kalau lagi diare gitu ya gitu. Jadi saya rasa juga akan tidak maksimal tuh. Kesehatan mental juga sama, saking nggak terlihat aja sih gitu. Jadi ketika teman-teman udah mulai merasa terganggu gitu, itu jadinya nggak maksimal. Jadi kalau ditanya seberapa penting, mungkin saya mau jawab sama pentingnya sama kita menjaga kesehatan fisik. Mental health menurut Miss Priska juga itu berhubungan dengan pressure kita ya Miss, mempengaruhi kita dalam kegiatan akademik ataupun non akademik. That's why itu adanya SGO juga gitu ya.
Kemudian Miss, kalau misalkan tadi SGO Miss bilang juga sudah berdiri lama, mungkin boleh Miss share juga ke teman-teman yang lagi nonton peran-peran SGO itu sudah ada apa saja atau akan atau sedang mungkin ada project ataupun lainnya Miss, silakan. Oke. Jadi sebetulnya SGO sendiri layanannya adalah membantu mahasiswa ya gitu, masalah psikologis dan seterusnya gitu. Cuman kalau selama ini layanannya mungkin kalau yang teman-teman pernah ke SGO layanannya konseling gitu ya, terus edukasi juga mungkin yang sudah ada gitu. Jadi kita itu bukan ranahnya hanya konseling aja. Konseling itu sebetulnya salah satu gitu. Tapi ketika orang punya masalah kesehatan mental itu ada banyak yang perlu ditingkatkan gitu. Biasanya kita membantunya life skill gitu. Gimana sih caranya mengelola emosi gitu ya. Terus gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah Londoners gitu ya. Jadi tugas kita adalah bukan membantu menyelesaikan masalahnya, bukan. Tapi membantu mahasiswa sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah, untuk itu banyak tuh skill-skill atau life skill yang teman-teman atau Londoners butuhkan. Nah, itu kita ada program, kita sebutnya psikoedukasi. Teman-teman, itu yang kita bentuknya webinar, seminar, yang bentuknya wajib, itu kita sudah jalankan selama ini, Mayo gitu. Nah, lalu juga ada layanan konseling gitu. Jadi ketika masalah itu udah muncul, teman-teman bisa datang nih gitu ke kita. Yang kita bisa berikan adalah memberikan tempat aman gitu ya buat teman-teman cerita gitu. Itu layanan konseling gitu. Tapi kalau teman-teman tanya ke depannya gitu ya, kita terus mengembangkan sebetulnya program-program SGO karena selama ini layanannya one on one gitu. Jadi kayak satu-satu gitu ya. Sementara mungkin teman-teman butuh gitu ya, mungkin kedepannya kita akan ada bentuk psikoedukasi, tapi yang psikoedukasi kelompok atau konseling kelompok itu juga bisa dilakukan. Harapannya sebetulnya di tahun depan itu udah mulai kita lakukan sih, Mayo. Oke, berarti tadi yang aku bisa ambil adalah untuk tahun depan mau merencanakan itu dalam kelompok ya Miss ya. Iya, jadi mungkin sesama mahasiswa bisa saling sharing juga, nggak hanya dengan konselor dari SGO aja gitu, lebih terbuka dan lebih nyaman tentunya ya Miss ya. Oke Miss, aku boleh bergeser dulu ke Kintan ya. Hai Kintan, oke, kamu sendiri pernah nggak ke SGO? Tentu aku pernah datang ke SGO waktu aku semester 2. Mungkin boleh cerita sedikit ke teman-teman waktu itu tentang apa? Sedikit aja. Oke, jadi waktu itu aku ke SGO di semester 2 pertengahan. Di saat aku ngerasa diri aku tuh udah nggak imbang antara akademis sama non-akademis. Nah di situ udah gak tahu nih mau kayak gimana. Terus di kamar mandi kan ada ya layanan SGO gitu pas lagi nangis gitu. Terus akhirnya ya udah mencoba datang ke SGO dan ternyata cukup membantu. Oh, tuh ya teman-teman, SGO cukup membantu waktu itu ya Kintan untuk bisa melewati any kind of struggle tadi ya gitu. Oke Miss, aku mau nanya lagi nih sama Miss Friska. Tadi kalau Kintan sendiri kan dia udah berani dan ada kemauan untuk datang ke SGO nih Miss. Tapi ada nih teman-teman mahasiswa yang masih mungkin takut ya atau enggan atau aduh ini kayak data gue atau nanti cerita gue bakal diumbar-umbar gak ya atau it's such a secret atau or not gitu. Mungkin Miss Friska sebagai head of SGO sendiri bagaimana sih Miss merangkul teman-teman mahasiswa yang sampai saat ini padahal SGO tuh dengan tangan terbuka ya Miss menyambut teman-teman, cuma mereka belum berani gitu Miss untuk datang. Pertanyaan yang bagus sih sebetulnya Mayo gitu. Jadi tugas kita salah satunya adalah memberikan tempat yang aman buat semua Londoners itu buat cerita gitu. Tapi sekali lagi tadi saya mungkin sempat mention juga masalah kesehatan mental itu punya banyak stigmanya gitu. Sebetulnya bukan hanya di LSPR tapi secara umum itu memang banyak tuh stigmanya. Salah satunya adalah misal ngapain sih konseling? Gila ya? Gitu. Udah nggak cukup, nggak usah konseling gitu. Kurang doa aja, doa nanti selesai kok.
gitu. Atau stigma yang lain adalah bahkan beberapa juga dari orang tua ya, Londoners gitu, betul, yang membatasin, nggak perlu konseling gitu ya, cukup dengan doa aja atau kurang usaha saja gitu. Terus juga stigma bahwa kita itu harus selalu baik-baik saja, semangat terus, semuanya harus oke gitu ya. Itu juga salah satu kendala juga, hambatan untuk setiap kita gitu ya, mungkin bukan Londoners aja gitu, tapi setiap kita untuk datang meminta pertolongan gitu. Jadi kalau meminta pertolongan itu seolah-olah lemah gitu ya, itu juga stigma juga gitu. Nah itu yang kadang seringkali jadi hambatan. Saya nggak tahu mungkin Londoners merasakan hal yang sama juga atau enggak, atau mungkin tadi seperti yang disampaikan Mayu tuh kekhawatirannya, ini kan masalahnya personal ya, nanti akan disebarin gak ya gitu, aman gak ya untuk cerita dan seterusnya gitu. Nah stigma itu memang ada gitu ya, dan itu mungkin jadi hambatan. Kalau dari kita sendiri, usaha yang kita lakukan adalah kita terus meningkatkan kredibilitas konselor yang ada di LSPR gitu. Saya selaku head juga terus menerus mengingatkan tentang kode etiknya. Saya sebagai psikolog juga memegang kode etiknya, teman-teman. Salah satunya adalah confidentiality, artinya adalah kerahasiaan data itu dipegang gitu. Cuman mungkin ada kondisi tertentu gitu ya yang memang hal itu perlu disampaikan ke orang tua, misalnya sebagai wali gitu. Itu biasanya kami juga sampaikan di awal dan persetujuan teman-teman gitu. Jadi terkait confidentiality, lalu kemudian etika, informed consent, kesediaan, itu juga selalu kami terapkan di situ. Lalu juga kami selain tadi ada konseling, saya juga sempat mention ya Mayo, bahwa itu kita juga ada psikoedukasi tuh gitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness mahasiswa terkait pentingnya kesehatan mental gitu. Intinya adalah bahwa nggak apa-apa loh kalau lagi nggak baik-baik saja gitu. Minta bantuan itu bukan berarti lemah gitu. Itu beberapa usaha yang kita lakukan supaya mahasiswa itu juga berani untuk meminta bantuan kalau lagi nggak baik-baik saja gitu. Mungkin kurang lebih itu kedepannya mungkin ada beberapa program yang mungkin Mayo atau Kintan gitu ya bantu SGO juga, kita dengan senang hati kok gitu untuk mengurangi stigma tentang kesehatan mental gitu. Baik Miss, berarti aku juga mau kasih tau ke teman-teman Londoners juga ya, kalau tadi Miss Priska ada menyebut kita Miss dari SGO akan ada project-project yang bisa diikuti oleh aku, Kintan, dan teman-teman Londoners lainnya ya Miss. Oke. Sekarang Miss, karena tadi aku sudah dengar banyak penjelasan dari Miss terkait SGO sendiri pun itu adalah platform yang aman untuk teman-teman Londoners bisa sharing gitu ya. Tapi Miss, kalau misalkan mungkin udah, kalau boleh cerita nih Miss, mungkin ada beberapa atau apa aja sih struggle yang umum ketika mahasiswa itu datang ke SGO Miss? Oke, masalahnya cukup beragam kalau lihat dari kategorinya, Mayo dan Londoners dan Kintan dan teman-teman gitu ya. Tapi secara umum masalah yang datang ke SGO itu adalah masalah yang mungkin dialami usia dewasa muda tuh. Ya mungkin Mayo dan Kintan nanti mungkin Kintan bisa cerita gitu ya. Jadi biasanya di usia dewasa muda itu seputar karir ya, kebingungan karir mau kemana gitu ya. Terus juga masalah relationship ya, jadi usia teman-teman adalah usia mencari pasangan mungkin ya gitu. Jadi masalahnya adalah masalah relationship, sebenarnya bukan pasangan untuk romantik aja gitu ya, tapi masalah dengan keluarga, pertemanan gitu. Itu juga masalah yang sering muncul gitu. Lalu masalah yang lainnya adalah masalah anxiety atau depresi, itu juga beberapa kami bantu di SGO gitu. Mungkin kurang lebih seputar itu ya gitu.
Nah, teman-teman Londoners, jadi teman-teman sekarang juga jadi lebih tahu ya, seperti tadi yang sudah dibilang oleh Miss Priska, beberapa struggle itu ada juga loh yang datang ke SGO, jadi mungkin teman-teman yang punya struggle seperti tadi, terus masih takut, yuk datang aja ke SGO karena akan disambut dengan tangan terbuka ya Miss, dan sangat helpful juga. Baik, aku beralih lagi nih ke Kinta nih ya Kin. Oke, aku mau nanya apakah kamu tuh pernah punya momen-momen di mana kamu tuh lagi kesulitan gitu ya, mengalami kesulitan terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan di sini tuh kayak relationship ataupun pertemanan gitu yang mempengaruhi kamu dan juga akademik dan keseharian. Oke. Tentunya kalau kesulitan pasti punya ya. Sampai saat ini kesulitan aku tuh masih di tahap adaptasi dengan pertemanan, pembelajaran, apalagi kan aku beda ya, maksudnya bedanya itu aku pendatang, aku dari Bandung, terus tiba-tiba ada di Bekasi dengan culture Bekasi yang beda sama Bandung, ngebuat diri aku tuh kayak perlu terus beradaptasi, terus kadang juga minder, jadi kayak aduh harus gimana ya gitu. Nah itu tuh biasanya aku atasi dengan berusaha jalani aja, tapi sampai pada akhirnya tuh kayak ngerasa kayak aku butuh nanya expert nih, harus kayak gimana adaptasinya aku gitu. Berarti kamu sendiri pun nggak merasa kalau oh minta bantuan tuh kayaknya lemah atau salah banget, enggak ya? Kamu mempunyai mindset yang beda dari orang lain, bahkan karena mindset kamu itu dan tindakan kamu bisa keluar dari hal tersebut, jadi bisa survive seperti itu ya. Oke, tadi aku udah nanya soal lingkungan atau relationship atau pertemanan. Sekarang kalau misalkan soal akademik nih, biasanya kan kamu mungkin orang tuanya ada memaksa karena itu seperti yang harus banget nih, prestasinya itu harus bagus. Jadi kamu merasa itu sebuah pressure sehingga mempengaruhi kesehatan mental kamu sendiri. Boleh. Oke. Pressure itu pasti ada ya, karena aku kan kuliah. Jadi dari semester 1 sampai nanti aku lulus pasti pressure mengenai nilai akademik tentunya ada. Karena ya aku punya tujuan dan orang tua aku punya ekspektasi yang lebih ya sama aku gitu. Sejauh ini kuliah udah jauh dari ninggalin orang tua tuh mau kayak gimana sih gitu pastinya. Jadi ya aku berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai akademik itu dengan belajar yang lebih giat lagi. Terus kayak pressure itu tuh jangan dijadiin ngebikin mental aku down, tapi aku cari solusinya harus kayak gimana sih aku menyelesaikan tekanan-tekanan nilai akademik ini. Berarti bukan hanya ngelihat kayaknya sekitar yang nggak baik-baik aja, tapi juga kita lihat diri kita sendiri juga ya. Apa nih yang harus diperbaiki mungkin, yang harus dilakukan gitu. How to know if you should reach out to a friend? Your friend might be worried, sad, grumpy, angry, stressed, weird, rebellious, anxious, antisocial, lonely, speaking less, speaking more, eating less. eating more. Find out how to help a friend with their mental health at SGO. Seeking for help? Seek out SGO. Baik Miss Priska, oke ini satu pertanyaan terakhir nih Miss. Aku boleh ya minta Miss untuk kasih satu closing statement ke teman-teman Londoners di rumah yang lagi nonton. Oke, mungkin closing statementnya dari saya kutip dari judul film Korea. Apa tuh Miss? Teman-teman mungkin pernah nonton, dulu sempat booming juga filmnya, judulnya It's Okay to Be Not Okay. Oh, tahu. Gitu. Kita tahu nggak? Tahu juga. Ya, jadi It's Okay to Be Not Okay gitu. Nah itu tagline yang mungkin saya sering share juga ke teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa kalau lagi nggak apa-apa gitu intinya. Jadi kita itu manusia ya, bukan robot gitu. Terus juga teman-teman mungkin punya banyak tuntutan sebagai mahasiswa tuh harus A B C D gitu. Anak-anak tuh harus, sebagai anak tuh harus A B C D gitu ya, harus tampil sempurna gitu. Nah tapi yang mau saya sampaikan ke Londoners adalah kalau di SGO boleh kok nggak jadi apa, lagi nggak apa-apa tuh nggak apa-apa, nggak sempurna juga nggak apa-apa gitu ya, karena menurut saya itu adalah bagian dari manusia, sisi manusia kita gitu. Terus dengan teman-teman sadar bahwa saya lagi nggak apa-apa gitu ya,
Itu sebenarnya bagian dari regulasi diri juga. Kapan saya harus bisa kerjakan sendiri, kapan saya harus minta bantuan, kapan saya harus maju nih, kapan saya harus stop gitu ya untuk istirahat dulu gitu. Nah, itu bagian dari regulasi diri gitu. Dan saya harap teman-teman dapat insight-nya di SGO gitu ya, sehingga teman-teman bisa melanjutkan hidup gitu ya, jadi pribadi yang resilience gitu, atau tahan banting intinya gitu. Jadi bukan tentang menjadi sempurna atau terus baik-baik saja gitu ya, itu namanya kita nggak menutupi realita gitu. Yang penting adalah ada kendala apa, ada ketidaksempurnaan apa gitu ya, itu hal yang wajar, ayo bangkit lagi gitu. Mungkin dari saya itu. Oke, baik, terima kasih Miss Priska. Untuk Kintan sendiri, boleh juga kasih tahu ke teman-teman mau kasih pesan apa nih terkait SGO ataupun lain halnya, silakan Kintan, boleh. Teman-teman, kuliah itu berat, capek, banyak nangisnya, banyak tuntutannya, adaptasinya susah. Tapi ya kuliah juga menyenangkan. Nah, mungkin kita nggak perlu dengerin stigma-stigma orang lain tentang kesehatan mental kalau di saat mental kita itu lagi nggak baik-baik aja. Karena hidup itu nggak bisa sendiri, kita harus punya pendamping. Nah, salah satu pendamping dalam menjalani kehidupannya itu mungkin kita bisa cerita sama orang lain supaya kita punya pandangan yang lebih baik lagi. Salah satunya bagi aku adalah SGO yang udah bantu aku survive dari kestrugglean kuliah aku. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Miss Priska dan juga Kintan. Oke, aku mungkin Mayo boleh highlight ya Miss dan juga Kintan dari obrolan kita tadi, kalau it's okay to not be okay, it's okay to ask for help gitu ya. Karena ada juga salah satunya SGO dengan tangan terbuka menyambut teman-teman, silakan datang, silakan untuk mau konseling dan siap untuk dibantu, seperti itu ya. Oke, aku juga mau informasi ke teman-teman Londoners kalau SGO sendiri ruangannya ada di kampus Transpark, yaitu di lantai 7, dan juga di kampus Sudirman Park, yaitu di kampus B-nya dekat dengan ruangan library, dan untuk di kampus C-nya dekat dengan ruangan room 10, seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman juga mau hubungi via link, kita juga udah sematkannya di description box di episode kali ini juga. Nah, Londoners, gak kerasa nih ternyata obrolan kita udah sampai di sini, udah mau selesai. Tapi sebelum ditutup, aku mau ajak Miss Priska dan juga Kintan untuk promosiin ke teman-teman Londoners untuk ikutin program Kampus Corner di YouTube LSPR FTVC, dan juga Kintan untuk ajak teman-teman follow Instagram kita. Silakan Miss. Oke Londoners, saksikan terus Kampus Corner di YouTube-nya LSPR FTVC. Dan jangan lupa follow Instagramnya @LSPRFTVC ya. Yeay, tepuk tangan dulu lagi, sekali lagi teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih juga karena sudah ikutin keseruan kita, obrolan kita. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah nonton. So, aku Mayo, sampai ketemu lagi di episode Kampus Corner berikutnya. Kampus Corner, this is real, this is fun, this is Kampus Corner. Dadah! Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner.